Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi sedulur. Perjumpaan untuk ketemu episode kelima terkait dengan masalah finansial, masalah keuangan dalam tata kelola budidaya ayam. Itu cukup lama sedulur, hampir 2 minggu kita tidak tindak lanjuti. Tetapi sekedar mengingatkan, yang pertama dulu, episode pertama itu adalah mengenai motif mengapa kita melakukan budidaya dan apa kemudian tujuan targetnya. Yang kedua itu adalah tindakan-tindakan konsisten pada operasional. Yang ketiga itu adalah mengenai manajemen, ya, bagaimana tata kelola pakan, tata kelola pemeliharaan dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu adalah perbaikan, upgrading untuk menata ulang hal-hal yang kurang baik, data lebih bagus. Nah, hal yang kelima ini, episode kelima ini adalah mengenai tata kelola keuangan secara mikro, secara sederhana. Jadi bagaimana budidaya ayam itu menjadi sebuah usaha yang berkelanjutan. Tentu perlu yang namanya perencanaan anggaran dan belanja. Jadi ibarat APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini adalah anggaran pendapatan dan belanja budidaya ayam, ya. Jadi anggaran pendapatan berarti ada anggaran, alokasi anggaran, ada anggaran yang berupa pendapatan, ya. Kemudian ada anggaran yang berupa belanja rutin atau belanja untuk kegiatan operasional. Berarti ada 2 poinnya sedulur, yaitu adalah pendapatan dan belanja. Itu artinya budidaya ayam kita itu harus terdeteksi seberapa besar dan seberapa potensial, ya, itu nilai pendapatan yang bisa diperoleh dalam satu periode panen. Jual ayam satu periode panen mungkin 6 bulan atau 5 bulan atau 4 bulan dari jumlah ayam yang kita pelihara kali dengan harga jual, berarti pendapatan dari penjualan, pendapatan atas penjualan ayam itu sendiri, atau bisa pendapatan atas penjualan telur. Berarti sudah 2 komponen potensi pendapatan kita. Atau mungkin ada pendapatan lain-lain, bisa saja kita kelola yang namanya kotoran ayam, baru kita kumpulkan, mungkin terjual bisa 1 karung, atau kita nilai ekonomisnya sekian rupiah sehingga itu menjadi pendapatan. Jadi kita harus deteksi, identifikasi potensi pendapatan yang memang nyata, aktual, bisa kita terima secara berkala. Nanti semua itu kita jumlah, itu berarti menjadi total revenue, ya, total pendapatan. Jadi kalau bisa memang ada semacam pencatatan supaya pada akhirnya kita bisa bandingkan dengan total pengeluaran, total ekspenditurnya, total costnya. Nah, biayanya apa? Biaya rutinnya. Mungkin kita kadang belum pernah atau jarang atau tidak terbiasa memperlakukan yang namanya tadi pencatatan anggaran-anggaran pengeluaran. Mungkin kita spontan saja 1 karung, ya, pur, 1 karung dedak, 1 karung. Nah, tetapi kalau itu dihitung, 1 karung pur selama sebulan, 1 karung dedak nilai sekian, 1 karung misalnya tepung ikan nilai sekian, 1 karung kemudian itu komponen lain, kemudian juga ada nilai beli vitamin, nilai beli herban, nilai beli lain-lain. Nah, itu kalau dideteksi dan tercatat secara rutin atau dicatat secara rutin, mungkin secara berkala, walaupun manual, walaupun sederhana, lalu kemudian kita akan menemukan total cost-nya, total pengeluaran. Nah, artinya apa? Potensi pendapatan nyata itu, ya, bukan pemasukan, ya. Pemasukan itu bisa berupa utang, tetapi ini pendapatan hasil penjualan dari usaha itu sendiri. Nanti kita bandingkan dengan total pengeluaran dari hasil atau kegiatan budidaya ayam itu sendiri. Nah, kita compare, kita bandingkan total pendapatan, total biayanya bagaimana. Kalau sama berarti alhamdulillah, karena kita boleh dikatakan usaha berkelanjutan, tetapi tingkat keuntungannya
masih relatif positif ya. Nah, seperti kita belum menghitung berapa nilai dari prasarana, investasi kecil-kecil yang kita lakukan. Tetapi itu ada perhitungannya sendiri terkait dengan perhitungan tingkat pengembalian investasi atau tingkat pengembalian modal. Ini kita saat ini episode kelima ini hanya bicara tentang perbandingan antara total biaya terhadap total pendapatan. Kalau sama itu berarti masih positif karena minimal akumulasi pengetahuan kita itu juga menjadi sebuah capital income ya, pendapatan modal tetapi merupakan pengetahuan, soft skill ya, dan juga soft capital. Nah, tetapi kalau misalnya kalau surplus, total pendapatan kita itu lebih besar dari total pengeluaran dengan segala pola-pola efisiensi, pola-pola pengiritan yang kita lakukan, berarti tujuan kita adalah menghasilkan laba, tujuan kita adalah menghasilkan keuntungan sehingga ada surplus. Kalau ada surplus berarti itu bisa dihitung nanti sebagai bagian dari tingkat pengembalian investasi ya. Jadi tujuan kita melakukan usaha sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan surplus atau mendapatkan profit dari kegiatan itu sendiri. Jadi kalau kegiatan budidaya kita itu relatif sama, ekuivalen atau surplus, berarti kita dalam teori ekonomi itu sudah sukses dalam melakukan kegiatan usaha budidaya ayam itu. Tapi seandainya masih negatif, jadi total pengeluaran itu lebih besar daripada total pendapatan, proyeksi total pendapatan nyata, maka itu berarti kita harus melakukan penataan ulang terhadap komponen-komponen biaya pengeluaran rutin. Dan itu memang harus kita lakukan supaya kita tahu persis kegiatan kita ini bisa di-upgrade enggak, bisa ditingkatkan enggak menjadi sebuah skala usaha mikro informal yang lebih bagus, sehingga kita bisa berani mendorong adanya tambahan modal atau tambahan investasi ya kan, mungkin berupa penataan kandang yang lebih elit, lebih modern, mungkin sarana prasarana yang lebih komplit dan lebih fungsional, atau mungkin pembelian mengenai bibit ya, indukan atau pacek ya, yang kira-kira pada nilai-nilai jual yang lebih tinggi, terah-terah aduan atau terah-terah juara. Nah, itu artinya apa? Kalau misalnya itu nanti masih defisit, berarti kita harus melakukan semacam evaluasi ulang terhadap poin-poin dari pengeluaran itu sendiri. Memang kalau pada akhirnya kalau dikaji, kalau total pendapatan kita tadi lebih besar, itu jempolnya 2. Kalau total pendapatan kita sama dengan pengeluaran, jempolnya tetap 2 ya, karena ada nilai 1 yang kita tidak perlu hitung secara kuantitatif, secara angka matematika. Tetapi kalau total pengeluarannya lebih besar daripada total pendapatannya, itu berarti bisa saja tadi kita mungkin menangis ya, mungkin kita tidak dapat kopi ya. Karena apa? Kita harus melakukan evaluasi ulang terhadap kegiatan kita itu. Nah, artinya sedulur, kalau kita bandingkan sebagai usaha, memang itu ada variabel-variabel cost, ada biaya-biaya tak terduga yang sering kita tidak catat, seperti kopi itu, merokok itu. Tapi karena kita masih skala rumahan, itu kita anggap aja itu kegiatan rumah tangga, kegiatan iseng-iseng berhadiah, dan kemudian kegiatan yang menyehatkan, memberikan hiburan. Pulang kerja ada kegiatan, bisa melihat ayam, kadang mengadu ayam, melatih ayam. Tetapi itu semua adalah sebenarnya semata-mata kita tidak bisa hitung secara matematika murni, bisnis murni. Jadi kalau sudah skala usaha, namanya usaha ya, memang di situ matematikanya rumit. Rumitnya itu adalah surplus atau sama dengan. Tapi kalau itu usahanya berupa skala rumahan, ya minus ora popo. Karena apa? Ini kegiatan yang sifatnya tadi, kegiatan yang sifatnya hiburan, mengisi waktu, kegiatan yang sifatnya nanti begitu ada kegiatan butuh ayam bisa dipotong dan lain-lain. Jadi kalau dibahas lebih jauh, memang menyangkut keuangan itu sangat panjang analisa keuangannya, ya sangat panjang. Kita tidak tahu seberapa besar tingkat likuiditas dari usaha itu, tapi ya tadi kita tidak terlalu masuk ke hal-hal yang lebih analisa keuangan yang lebih rumit, likuiditas, profitabilitas, kemudian rasio aktivitas dan juga yang lain-lain. Yang jelas kita happy saja melakukan kegiatan budidaya ayam kita, tetapi mungkin kita bisa mulai
secara sederhana, mencatat pengeluaran minggu ini untuk dedak, untuk kur, untuk pakan, untuk aron, untuk ini dan ini, total sabraha piro, ya kan? Kemudian pendapatan dalam satu minggu ini berapa? Oke, ada masuk, catatkan dulu. Nanti di akhir bulan kita bisa tutup buku per satu bulan untuk melihat plus minus atau ekuivalen. Kita nikmati saja kegiatan budidaya kita ini, tapi sambil mengupgrade pola pikir kita, karena pada akhirnya semua menyangkut uang. Everything is all about money. Nah, kalau usaha berarti positif, surplus untung. Kalau kegiatan rumah tangga berarti sama dengan atau minus. Kalau kegiatan yang sifatnya coba-coba dan tidak ada tujuan, target, motif yang jelas, berarti minus. Dan itu bisa menjadi biaya learning, biaya belajar yang tinggi, learning cost yang mahal. Tapi kita happy saja. Dan saya mau happy, menikmati secangkir kopi, lalu juga sebatang rokok, sambil melihat mana yang kurang, mana yang sudah bagus. Pakan ini sangat efektif, tidak hanya mengurangi jumlah pengeluaran terhadap pakan, tetapi membuat ayam sehat, gemuk, dan juga lincah. Sehat buat para sedulur semua dimanapun berada, rezekinya semakin dimudahkan dan ditambahkan. Sukses selalu, terus semangat, khususnya bagi kita para YouTuber pemula. Terus ikhtiar, konsisten, terus berinovasi, dan terus berkreasi apa nilai-nilai tambah yang mau kita buat, baik dalam usaha murni budidaya itu maupun mungkin komponen-komponen dari channel atau video-video yang mau kita upload. Sukses buat kita semua para YouTuber pemula, sehat selalu, salam sukses.